tapi tiba-tiba mendung seperti itu, mendung hitam. Tadi kita padahal panasnya kayak wala, cuman karena tertutup hutan ya. Nanti kita lihat kan di sana sungainya, apa, terobosannya ya. Karena apa? Karena di sana ini masih bisa dilewati. Kalau ini selalu bisa. Tapi yang di galian ini sungainya sepi, jarang sekali orang-orang melewati sungai ini. Tapi harus lewat sungai ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini saya berada di transmigrasi saya di transmigrasi SP10 ya. Kebetulan saya mau pulang ini ya. Posisinya saya di parit dan arus surut seperti ini ya. Ini ya, surut hampir habis ini. Harus digas karena arusnya sangat deras. Seperti jiram. Nah, seperti inilah fungsi pipa pembuangan untuk dari lokasi ya, dari lokasi pemukiman ya. Ya, surut deh. Ini ku ora iso mulih aku nek mampir. Kapan-kapan ae lah. Salah satu teman, ada teman, banyak sekali teman di sini. Ora iso mulih nang mampir. Semulih apa ora iki ngene iki, aduh. Alah. Nah, dari sini sudah lumayan apa ya, dalam ya, karena terhalang itu tadi tunggul ya. Tapi ini sudah lihat agak dalam, jadi nggak apa namanya, keburu-buru ya. Ada lagi yang dangkal lagi di depan sana, dangkal betul di sana. Mudah-mudahan bisa ya. Di saat air surut seperti ini ya, tapi di saat air pasang ini hampir kurang lebih sekitar 80 cm sampai 60 cm itu jalan itu hampir tenggelam ya. Dan di sini jembatan juga, jembatan baru cor ini, dicor ya, baru ini. Hampir kita pelan-pelan secara perlahan ya. Posisi saya di perahu ya, jadi apa ya, bukan di darat ya, jadi nggak kelihatan rumah-rumah warga ya. Nah, di sini nih harus pertemuan 4 sungai di sini. Wah, seperti ini. Dari jalur 3 juga lari ke sini ya sebagian. Tadi saya sempat bertanya sama Ibu Muhdar ya, katanya untuk pertanian
pamanennya gagal karena cuma panen 3 karung katanya, seperti itu. Jadi Pak Mudar untuk saat ini kerja di luar ya, masih kerja di luar. Tadi yang pulang cuma istrinya aja, kemungkinan besok ya, karena puasa tinggal kalau nggak salah itu tinggal 2 hari lagi ya. Jadi kemungkinan besok Pak Mudar pulang besok sore, kemungkinan seperti itu. Jadi disinilah cuaca seperti ini ya. Tadi itu panasnya nggak karu-karuan ya. Mungkin kalau diukur berapa cc saya nggak tahu ya. Mungkin ada nanti di HP ya, berapa cc itu. Tapi tiba-tiba mendung seperti itu, mendung hitam. Tadi kita padahal panasnya kayak walah, kulit itu muretak rasanya. Tapi tiba-tiba mendung kayak mau hujan. Tapi mudah-mudahan nggak hujan ya, mudah-mudahan ya, karena kita hanya apa ya, ini alam ya, maksudnya ini alam ya. Jadi kita hanya apa ya, bisa bersyukurlah seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini puasa yang ke-29 kalau nggak salah ya, 29 harinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya puasanya lancar sampai 30 hari. Dan apa ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang sopan, kurang berkenan di panjenengan semua. Jadi saya mohon maaf lahir dan batin. Sebentar lagi saya sampai di penghujung parit ya. Lepas ini lepas ini kan Sungai Besar. Setelah itu kita masuk ke SP9. Tapi kali ini kemungkinan saya nggak bisa lewat SP9 ya, karena di parit SP8 sudah dangkal ya. Jadi dilewati perahu itu sudah nggak bisa. Kita harus terobos lewat sungai yang namanya Sungai Lian. Kita cari terobosan baru lagi di sana ya. Ada terobosan di sana namanya Sungai Lian, Sungai Jatuh itu. Terus lewat SP8. Tapi kali ini SP8 tidak bisa dilewati karena air sudah surut ya. Jadi tidak bisa dilewati. Kita harus terobos lewat Sungai Perut. Karena di sana itu Sungai Perut itu sungai alam ya, bukan sungai galian. Jadi di sini ini ada jiram lagi nih. Jiram di SP10 ini. Ini jiram ini tadi saya naiknya aja lumayan ngeden ini. Ini kalau salah-salah ini masuk ke apa namanya, kandas ini. Di sini agak dangkal ya, karena banyak yang longsor ini ya. Padahal dulu sudah dipancang semua, cuman karena di sini tanahnya tanah apa ya, lembek ya, jadi mudah longsor. Bentar lagi saya di penghujung ya, penghujung jalan parit SP10 ya. Tapi ini kebetulan kok nggak ada warga lalu lalang sama sekali di jalan ya, karena kemungkinan panas ya, puasa ya, jadi jarang sekali yang berlalu lalang.
sudah sampai di ujung parit SP10 jalur 2. Ini ujungnya sudah ya. Jadi seperti ini. Dan di sini ada sungai besar ya. Mungkin teman-teman sering lihat di video-video ya. Karena sering sekali di sini di videokan ya. Jadi sini. Dan kebetulan pada hari ini atau kali ini di bulan ini sungai ini keruh ya, karena sering sekali hujan. Sering sekali hujan ya, jadi sungai keruh, nggak begitu bening ya. Kita lanjut lagi ke jalur, kalau jalur 3 di sana ya, di sana itu kalau jalur 3, tapi saya tidak ke sana karena saya mengejar air ya. Kalau saya nggak pulang, nanti saya pulangnya bisa maghrib. Jadi nggak ke sana dulu saat ini, nanti kapan-kapan bisa saya ke sana ya. Nah, kalau yang di sini ini jalur 1 ya, tapi nggak kelihatan dari sini rumah-rumahnya ya, karena kelihatan secara jauh, dan posisi juga air sudah surutnya sudah dalam ya, jadi nggak begitu kelihatan. Ini jalur 1. Baiklah, kita lanjut lagi ke apa ya, arah SP9 ya. Jadi di sebelah sini nih SP9 nih, sebelah sini nih. Cuman karena tertutup ini, apa namanya ini, nipah ini ya, hutan-hutan ini. Sebenarnya sebelah sana itu SP9 sudah. Cuman karena tertutup hutan ya. Nanti kita lihatkan di sana sungainya, apa terobosannya ya. Kita lihatkan di sana. Baiklah teman-teman, kita sambung lagi ya. Jadi inilah parit yang menuju SP9 ya. Ini ya. Kelihatan di situ. Cuman masih ke dalam ya rumahnya itu masih ke dalam lah. Enggak di pinggir sini. Jadi SP9 ini, sungai ini, parit ini masuk ke dalam sana. Itu tembus lagi ke sungai yang sana ya, sebelah. Jalanan ini tembus sampai ke sebelah sana ya. Sungai sebelah, sungai sana ya. Kalau ini kan sungai Salangketok. Kalau yang sana Salangketok Lebak Penganten ini. Jadi yang sana itu sungai Selor kalau nggak salah. Jadi tembus ke sana. Nah, itu paritnya kering seperti itu ya. Jadi saya nggak bisa melalui parit SP8. Kalau mau masuk ke SP8 itu melalui sungai depan ini ya. Ini namanya Sungai Lian ya. Jadi kalau mau lewat SP8 itu harus melalui sungai ini ya. Cuman karena SP8 sudah surut, saya harus lewat sungai ini. Nanti tembusnya namanya Sungai Perut. Nah, nggak tahu dinamakan Sungai Perut karena apa. Karena di sana ini masih bisa dilewati. Kalau ini selalu bisa, tapi yang di galian sana nggak bisa. Jadi saya harus lewat sungai ini dulu. Setelah lewat sungai ini, melewati perbatasan antara jembatan ya, antara SP8 sama SP7. Nanti kita lihat videonya. Nah, jadi teman
teman-teman semuanya, saya tidak melewati jembatan ya, jembatan antara SP8 ke SP7, tapi saya melalui sungai ini ya, Sungai Perut ya. Jadi tidak melewati, kalau yang melewati itu Sungai Jatuh baru bisa melewati. Sebenarnya melalui sungai ini pun bisa, sana terus, sana itu langsung sampainya di atas jasa penyeberangan, cuman terlalu jauh, jadi saya terobos sungai ini. Sungai ini sungainya sepi, jarang sekali orang-orang melewati sungai ini. Tapi saya harus lewat sungai ini karena biar nggak terlalu jauh sana juga. Kalau lewat sana SP8 yang galian sana sungainya sudah surut ya. Jadi saya harus lewat sungai ini ya. Secara pelan-pelan saja karena ini sungainya banyak sekali tikungan ya. Banyak sekali tikungan di sini, dan sungainya nggak terlalu besar. Mending kalau di sungai itu kita nggak punya panduan ataupun paling kalau bisa itu pakai map ya. Kalau pakai map bisa lah, tapi kalau nggak pakai map ataupun apa-apa ya, seandainya satu kali lewat sini yang nggak hafal jalan itu belum tentu hafal ya. Beda lagi dengan di darat ya, bisa tanya sama teman-teman ataupun tanya sama orang. Tapi kalau di sungai mau tanya siapa sama siapa, jadi begitu ya. Perbedaannya di darat kita bisa tanya sama orang, tapi kalau di sungai kita nggak bisa tanya sama siapa-siapa. Jadi kita harus hafal, biarpun insya Allah sih selama ini saya kalau satu kali sudah masuk ke sungai mana gitu, biarpun 1 tahun saya nggak lewati, tetap ingat itu. Tahun kedepannya misalnya lewat lagi ke situ, tetap ingat itu. Insya Allah seperti itu. Sebenarnya ini sudah masuk sungainya, Sungai SP8 ya. Ini kanan kiri ini SP8 ini sebenarnya. Sebelah sini ya SP8, sebelah sini juga SP8. Cuman agak ke sana ya, pinggir-pinggirnya ini masih disisakan hutan-hutan seperti ini ya. Tidak semua digarap, maksudnya enggak semua ditebang ya. Jadi seperti ini.
kiri ya, belok kiri kita tembus di sekolahan SD SP8. Jadi saya harus belok kiri melalui sungai kecil sempit dan banyak tikungan. Ini seperti ini. Mudah-mudahan bisa dilewati ya, karena saya sudah lama sekali tidak lewat sini. Kalau nggak bisa ya terpaksa saya nunggu air pasang lagi. Tikungannya sangat tajam sekali dan arusnya deras ini. Seperti ini ya. Nah, tapi mudah-mudahan bisa dilewati. Oh bisa, alhamdulillah. Tahu yang depan ya, yang depan karena yang depan juga lumayan sempit dan menikung-nikung ya. Harus sabar. Waduh, bisa apa enggak ini? Ada tunggul di sini. Aduh, bisa apa enggak? Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Oh, kayaknya bisa ini. Matikan. Akhirnya bisa lolos juga tuh. Sempit betul. Saya kira nggak bisa, ternyata bisa lolos. Nah, di sini ada tikungan lagi. Seret. Nah, terus ketemu parit ini ya. Ketemu parit di sini. Ada parit SP8 yang di samping SD. Nah, sampai di sini lagi. Nah, tadi saya lewatnya dari sana ya, arahnya lurus ke sana. Dari sini belok ke sana ya. Tapi saya sekarang belok ke kanan. Karena air sudah itu nggak ada sama sekali. Ya ada tapi nggak bisa dilewati. Jadi saya harus lewat terobosan seperti ini. Terobosan di sini. Dan saya tadi lewatnya sini. Sudah kering. Jadi sudah sampai di SP8 lagi. Baiklah teman-teman, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam sejahtera buat kita semua.